Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Murdaningsih, SEMAK, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio. Izin perkenalkan diri, Bu. Nama saya Dita Putra Pamungkas, mahasiswa PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Izin akan menyampaikan tugas ujian akhir semester, yaitu mempresentasikan tugas saya yang sebelumnya dengan tema analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Latar belakang, kinerja keuangan merupakan indikator vital bagi stakeholder untuk menilai kesehatan dan keberlanjutan suatu perusahaan. Pada tahun 2024, PT Alamtri Research Indonesia melakukan langkah strategis berupa divestasi pilar bisnis batu bara thermalnya atau dulu PT Adaro Andana Indonesia Tbk untuk bertransformasi ke arah bisnis hijau dan pengolahan mineral. Langkah ini menyebabkan perubahan masif pada struktur aset dan liabilitas perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak keputusan strategis tersebut terhadap efisiensi, profitabilitas, dan tingkat risiko keuangan perusahaan menggunakan data laporan keuangan audit per 31 Desember 2024. Adapun metodologi dan cara pengolahan data, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang berfokus pada pengumpulan data numerik dan analisis rasio. Sumber datanya yaitu data sekunder berupa laporan keuangan konsolidasian auditan PT Alamtri Research Indonesia Tbk tahun 2024 dan 2023. Adapun variabel analisis yang dilakukan yaitu analisis aktivitas, yaitu untuk mengukur efisiensi penggunaan aset, contohnya inventory turnover dan total asset turnover. Lalu yang kedua ada analisis profitabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba, contoh net profit margin, ROA dan ROE. Lalu yang ketiga ada analisis solvabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang, contohnya seperti debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Cara pengolahannya yaitu data numerik dari laporan posisi keuangan dan laba rugi dimasukkan ke dalam rumus rasio standar akuntansi. Kemudian hasilnya diinterpretasikan untuk menggambarkan kondisi fundamental perusahaan. Hasil analisis, transformasi bisnis di tahun 2024 menghasilkan angka-angka keuangan sebagai berikut. Untuk variabel aktivitas, rasio utamanya yang kita gunakan yaitu inventory dan turnover. Hasilnya untuk inventory turnover yaitu 12,05 kali, yang artinya sangat efisien atau barang tidak menumpuk di gudang. Sedangkan untuk total aset turnovernya yaitu hasilnya 0,30 sekali, yang artinya setiap $1 aset menghasilkan 0,31 pendapatan. Dari analisis profitabilitas, yaitu rasionya menggunakan net profit margin dan return on equity. Hasilnya pada net profit margin yaitu sebesar 74,86%, sangat tinggi, didorong keuntungan operasi yang dihentikan. Untuk return on equity-nya 28,97%, yang interpretasinya mengabarkan pengembalian investasi yang sangat baik bagi pemegang saham. Lalu untuk analisis solvabilitas, yaitu rasio utamanya menggunakan debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk debt to asset ratio, yaitu sebesar 19,86%. Interpretasi, risiko gagal bayar sangat rendah, 80% aset didanai ekuitas. Sedangkan untuk debt to equity rasionya, yaitu sebesar 24,79%. Interpretasinya, struktur modal sangat konservatif dan kuat. Selanjutnya, analisis teknikal dan efisiensi pasar. Analisis teknikal
Berbeda dengan analisis rasio di atas yang melihat apa yang terjadi di dalam perusahaan, analisis teknikal akan melihat pergerakan harga saham dan volume perdagangan PT Alantri di bursa. Investor menggunakan data historis harga untuk memprediksi tren masa depan. Dalam kasus ini, pengumuman divestasi dan laba tinggi biasanya memicu volatilitas harga yang dianalisis melalui grafik atau chart. Dan untuk efisiensi pasarnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai divestasi dan perubahan struktur modal telah tercermin dalam laporan keuangan publik. Dalam pasar efisien bentuk semi kuat, harga saham akan segera menyesuaikan diri setelah informasi strategis seperti divestasi pilar bisnis batubara ini diumumkan ke publik. Kesimpulan, pe- penelitian menyimpulkan bahwa transformasi PT Adaro Energi menjadi PT Alam Resource Indonesia berhasil menciptakan entitas yang lebih ramping, efisien, dan memiliki fundamental yang kokoh. Dari segi efisiensi meningkat, yaitu perputaran aset dan persediaan meningkat tajam pasca restrukturisasi. Lalu, dari hal profitabilitas superior, meskipun didorong oleh aksi korporasi satu kali, yaitu dispensasi, margin keuntungan tetap sehat secara operasional. Lalu, neraca sangat kuat dengan DIR hanya 24,8%, perusahaan memiliki kebangkrutan yang sangat rendah dan ruang luas untuk ekspansi proyek hijau di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih atas perhatian Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.